Halo, kita ketemu lagi di konten terbaru di episode ke-6. Nah, sementara itu kali ini gua nggak bahas taktikal ataupun review pertandingan karena gua akan bahas yang lebih menarik aja untuk di bulan Januari ini. Sementara itu untuk kalian yang sudah menonton video gua yang sebelum-sebelumnya, semoga kalian nggak bosan dengan apa yang telah gua sampaikan dan juga semoga apa yang telah gua sampaikan ini mudah dimengerti ya untuk kalian. Kita sama-sama belajar untuk mengenal sejauh uh, sedalam ini untuk mengenal sepak bola ya. Sementara itu semoga video yang telah gua buat juga bisa bermanfaat untuk pengetahuan kalian. Kali ini gua ingin bahas rumor transfer. Di bulan Januari cukup banyak klub untuk bisa mendatangkan pemain-pemain yang mereka incar, seperti Newcastle juga sudah bergerak untuk bisa mendatangkan pemainnya, Tottenham Hotspur, Arsenal, Chelsea, Liverpool dan juga Manchester United ya. Tapi ini belum ada kabar nih untuk Manchester United seperti apa pergerakan mereka untuk transfer di bulan Januari. Tapi kayaknya Manchester United ini akan mulai bergerak cepat pada nanti ya di bulan transfer bulan panas nanti. Sementara itu Frank Lampard resmi dipecat oleh Everton. Nah, menurut kalian gimana nih untuk Frank Lampard yang sudah resmi dipecat oleh Everton? Kalau gua rasa sih ini pelatih yang memang layak sih ya untuk dipecat karena sejauh ini Lampard bersama Everton memang mendapatkan poin-poin yang tidak layak lah, yang buruk lah. Permainan Lampard bersama Everton 44 game sementara hanya bisa memenangkan 12 game. Tuh cukup buruk ya penampilan ataupun peraihan yang sudah didapatkan oleh Lampard bersama Everton. Sementara itu setelah Lampard ini dipecat, Everton berada di zona degradasi di urutan ke-19 dengan hanya meraih 15 poin. Nah, mungkin Everton ingin mencari pelatih yang lebih berpengalaman untuk bisa membawa klubnya ini bisa melangkah lebih jauh. Sementara itu masih ada kemungkinan ya untuk bisa lolos ke papan tengah untuk Everton. Tidak ada yang tidak mungkin lah, karena kemungkinan besar sistem dari Frank Lampard ini tidak cocok dengan para pemainnya, dengan kebutuhan pemain lah. Atau memang bisa juga pemainnya yang kurang nggak bisa gitu loh untuk beradaptasi seperti apa yang sudah diterapkan sistemnya oleh Frank Lampard. Sementara itu gue mau masuk ke topik kita yang utama, kita bahas update transfer. Nah, kali ini masih di Everton. Everton mungkin bakalan kehilangan banyak pemain di bulan Januari. Ada 3 pemain ya kalau nggak salah, seperti Amado Onana yang diincar oleh Arsenal dan juga Anthony Gordon yang diminati oleh Newcastle dan juga Chelsea. Nah, Chelsea ini gue bingung ya, mereka kan sebenarnya harusnya butuhnya pemain gelandang tengah ya. Kenapa kok mencari pemain yang tipikalnya menyerang gitu loh, seperti Anthony Gordon ini. Kan gue sering nonton Everton sampai 4-5 kali pertandingan kalau nggak salah. Nah, Anthony Gordon ini ya memang pemain yang cukup spesial juga, mempunyai kemampuan lah seperti speed, dribbling, dia bisa bermain dalam formasi 4-3-3 yang melebar maupun merapat seperti Tuchel dan juga Erik ten Hag ya. Cocok aja sih ya gua rasa untuk Anthony Gordon. Cuman ini pemain tipenya menyerang, attacking midfielder, dia bisa bermain dan juga bisa bermain sebagai winger. Nah, jadi gua nggak tahu seperti apa kebutuhan dari Chelsea. Yang pasti Newcastle juga berada dalam zona untuk bisa mendapatkan Anthony Gordon. Tapi kalau nggak salah Anthony Gordon sudah ditawarkan dengan harga 40 juta namun ditolak. Nah, ini klub agak jelas juga nih untuk pemain sekelas Anthony Gordon. Gua rasa harga yang cukup inilah, yang nggak rugi nggak apa juga lah. Maksud gue ini pemain ya sesuai lah dengan harganya gitu kan. Sementara itu Amado Onana juga diincar oleh Chelsea dan juga Newcastle. Nah, sementara itu Arsenal kalau nggak salah Onana diinginkan juga, dia bermain sebagai defender midfielder. Pemain ini cukup spesial, dia bisa cukup tangguh untuk sebagai seorang defender midfielder.
dia bisa bertahan dengan baik dan juga dia selalu terlibat dalam mendistribusikan bola saat transisi ingin menyerang. Nah, menurut kalian gimana untuk si Anthony Gordon dan juga Armando Onana? Kita lanjut ke Caicedo, Moses Caicedo. Nah, Moses Caicedo ini banyak klub yang mengincar. Kalau nggak salah Liverpool juga menginginkan ini pemain, dia bermain untuk Brighton sementara ini. Tapi pada saat banyak klub yang menanyakan tentang seperti apa, apakah bisa dilakukan negosiasi untuk Moses Caicedo ini, ternyata ya bisa aja gitu lah, kecuali memang ada tawaran yang cukup besar lah, seperti Chelsea yang menginginkan kalau nggak salah 75 juta ya untuk Moses Caicedo. Ya gua rasa itu bisa dinegosiasikan bersama Brighton. Sementara itu Moses Caicedo-nya ini dia masih ingin fokus bersama Brighton karena dia diberikan jam bermain yang layak untuk dirinya bisa berkembang ke depannya, dan juga dia nggak semudah itu gitu loh untuk bisa pindah dari Brighton karena dia menginginkan jam bermain yang pasti gitu lah. Kemungkinan besar si Moses Caicedo ini bakalan dilepas di musim panas nanti. Sementara itu Liverpool juga dalam pemindaian terhadap pemain ini. Oke, next kita ke deal transfer. Nah, yang tadi yang telah gue sampaikan 3 pemain tersebut masih rumor. Sementara itu kita masuk ke deal transfer. Ada Arnaud dan Juma. Nah, ini pemain sebenarnya pemain inceran Lampard kalau nggak salah ya. Sementara itu Lampardnya sudah dipecat kan. Nah, jadi Everton sudah banyak melakukan hal untuk Arnaud dan Juma dari Villarreal. Dia ingin meminjam jasa dari pemain ini yang mempunyai skill individu kuat dalam 1 versus 1. Dia juga sudah sepakat untuk bergabung dengan Everton, kalau nggak salah sudah tes medis juga di hari Minggu kemarin. Sementara itu Tottenham Hotspur masuk ke dalam pengajaran ini, sehingga di detik-detik terakhir pembajakan ini bisa dilakukan oleh Spurs. Nah, ini sama kayak transfernya Mudryk di Arsenal. Arsenal sudah sangat jauh untuk melakukan pemindaian terhadap Mudryk. Chelsea datang nih dengan uang 100 juta ya gitulah. Nah, pembajakan ini juga dilakukan oleh Tottenham Hotspur. Mereka sudah berhasil mendatangkan Danjuma Arnaud dari Villarreal. Sampai akhir musim mungkin kata si Fabrizio Romano tidak ada opsi pembelian ya. Tapi gaji dari seorang Arnaud dan Juma ini ditanggung oleh Tottenham Hotspur ya, mungkin itu ya. Dan juga permasalahan transfer ini terkait dengan seperti apa jam bermain dan juga gaji sih. Mungkin Everton tidak memberikan hal tersebut kepada Arnaud dan Juma. Sementara itu penampilan dari Tottenham Hotspur sejauh ini cukup buruk. Mereka sulit untuk bisa memenangkan laga yang harusnya mereka bisa menangkan. Contohnya seperti Arsenal, mereka kemarin dikalahkan dengan skor 2-0 di Derby London. Nah, gua rasa ini adalah perbaikan dari Conte juga. Dia ingin menambahkan pemain yang lebih percaya diri di area depan, sehingga bisa melaksanakan sistem ataupun instruksi yang sudah dia berikan kepada Tottenham Hotspur. Sebenarnya ini Conte terancam juga sih ya kalau nggak salah untuk kepelatihannya bersama Tottenham. Sementara itu kita lanjut ke Olympique Lyon. Ada Malo Gusto yang sudah didatangkan oleh Chelsea. Nah, ini pemain dijanjikan jam bermain oleh Chelsea maupun Potters. Umurnya masih sangat muda. Di Chelsea dia didatangkan dengan harga sekitar 40 juta plus add-on. Gua nggak tahu add-onnya berapa. Yang pasti ini pemain berhasil didatangkan oleh Chelsea. Nah, sementara itu mungkin pasti banyak juga ya pemain nantinya yang akan dikeluarkan dari klub seperti Ziyech, seperti gue nggak tahu Mason Mount ya. Ada banyak pemain lah yang pastinya yang bakalan nanti dijual di musim panas. Karena pemain Chelsea cukup menumpuk di semua posisi, ini diisi dengan 3-4 pemain, yaitu sangat berlebihan gue rasa ya. Kita lanjut ke Declan Rice. Nah, Declan Rice ini belum deal, tapi dia sudah menjanjikan
untuk transfernya nanti di musim panas dia bisa memastikan bahwa dia bakalan bisa pindah ataupun keluar dari klub tersebut, West Ham United. West Ham United ini banyak juga mendatangkan pemain seperti Lucas Paqueta dan lain-lain lah. Gua nggak tahu siapa-siapa aja yang mereka datangin. Sementara itu Declan Rice ini menolak Raja La Liga Spanyol yaitu Real Madrid. Nah, dia menolak tawaran dari Real Madrid ini mungkin pastinya menjanjikan ya untuk segala gaji dan juga jam bermain, tapi si Declan Rice ini lebih memilih ke Arsenal karena dia sudah ini Declan Rice sangat dekat dengan Arteta sehingga dia mungkin paham apa yang diinginkan Arteta, dan juga Arsenal ini kan mencari pemain ya agak melampau ya, sementara Arsenal menginginkan ataupun sejauh ini mereka mengumpulkan banyak pemain muda yang berkembang, dan juga Declan Rice ini kan lumayan ya umurnya 20 di atas 25 ya kalau nggak salah. Dan juga kemarin mereka mendatangkan Rosat dengan umur 28 tahun, yang artinya Arsenal ini ingin menambahkan skuad yang pasti, skuad yang langsung tune in gitu loh, langsung bisa bergabung dengan sistem. Nah, Declan Rice ini dipandang oleh Arteta, dia mengerti dengan sistem yang sudah diterapkannya di Arsenal dengan permainan dinamis, dengan permainan yang membutuhkan pergerakan. Nah, Declan Rice ini bisa untuk berada di dalam situasi tersebut sehingga dia menolak Real Madrid. Nah, mungkin ini mungkin pilihan yang tepat untuk Declan Rice karena Arsenal kemungkinan di musim akan datang mereka bisa bermain di Liga Champions, sehingga mereka juga membutuhkan pemain yang berpengalaman untuk bisa bermain di kompetisi terbesar tersebut. Nah, menurut kalian gimana untuk transfer ini yang telah gua sampaikan? Mungkin segini ya yang dapat gua sampaikan. Nanti kalau ada update transfer yang terbaru lagi mungkin gua akan bikin video seperti ini. Sementara itu sambil menunggu pertandingan gua akan berikan berita-berita yang bermanfaat lagi lah. Mungkin segitu yang dapat gue sampaikan. See you next time.